Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Pada kesempatan lalu telah disinggung bagaimana kiai-kiai ulama-ulama Nusantara ogah menggunakan dalil dalam masalah polemik nasab. Ogah membuka kitab-kitab, meneliti kitab-kitab, mutolaah dan seterusnya. Jadi bagi kita yang emosional, ya mengherankan, kok nggak mau pakai dalil, kok nggak mau serius, kok nggak mau bahsul masail. Ternyata kita berhadapan dengan ulama, dengan kiai besar yang ilmunya adiluhu di atas kita. Jadi orang awam jangan banyak acara dulu, jangan banyak ngoceh dulu, dengarkan dulu orang alim, karena mereka punya banyak ilmu, punya banyak cara. Salah satu atau beberapa orang yang sukar ditebak adalah Kiai Said Aqil Siraj dan Gus Yahya. Dua suhu ini memang sukar ditebak. Diperebutkan di sana sini, diakui di sana sini sebagai ini membela kami, ini membela kami. Ternyata beliau-beliau itu punya wise atau wisdom, kebijaksanaan tersendiri. Seperti Buya Said Aqil Siraj, beliau tidak kemana-mana, tidak memanas-manasi, tidak menyakiti dua pihak. Itu tujuan beliau, biar rapi dulu. Kadang-kadang menyatakan iya, Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kadang-kadang Ba'alawi silsilahnya bersambung ke Nabi. Slow aja. Itulah orang-orang alim, ulama punya cara. Termasuk beliau Gus Yahya pada beberapa kesempatan memaparkan sejarah Ba'alawi yang kata beliau datang bergelombang migrasi ke Indonesia, yang katanya mencari penghidupan, lari dari peperangan dan seterusnya. Kadang-kadang beliau mengatakan dakwah. Kemudian di satu kesempatan ketika beliau ditanya bagaimana nasabnya Ba'alawi ini, ya sudahlah, husnuzon aja kita. Husnuzon aja. Nanti ini semua ini ujung-ujungnya husnuzon. Itu banyak direspon oleh pendukung Kiai Imad dengan agak-agak dongkol. Kiai kok husnuzon? Kiai kok tidak pakai dalil? Dan terbaru akhir-akhir ini yang menjadi gelak tawa dari Gus Fuad adalah pernyataan beliau pada haul Kiai Haji Munawir Krapyak. Dan begitulah, saya hanya ingin menggarisbawahi gitu supaya teman-teman tuh paham, karena apa ini manteke Gus Yahya itu ya memang kelas tinggi toh. Jadi Gus Yahya itu sebenarnya pengen mengatakan ini loh, nek cara gampangane cetone blok sutone itu, Gus Yahya itu mengatakan bahwa silsilahnya Ba'alawi itu ya sama dengan seperti silsilahnya wayang gitu. Alias sebagian fiksi, sebagian beneran gitu. Dan itu cocok banget. Misalnya pakai Muqaddam itu tokoh fiksi apa tokoh asli ya. Ternyata kan terbukti itu tokoh fiksi. Jadi ya. Ya. Apa kata beliau yang bisa ditangkap oleh para pendukung tesis Kiai Imad? Ternyata ada bahasa lain untuk membahasakan nasabnya Ba'alawi ini. Ini hubungannya dengan ilmu mantik atau ilmu cara membahasakan, cara bicara, logika, dan mungkin ilmu balaghah.
Jadi beliau itu menggunakan majazi, kinayah atau sindiran halus yang menyiratkan arti yang harus diterjemahkan, yang bisa kita terjemahkan. Beliau menyatakan ketika ditanya bagaimana dengan nasab Ba'alawi, Pak Kiai, beliau kembali lagi bergaya bahasa balaghah majazi atau kinayah atau sindiran. Bagaimana beliau menyindir nasab Ba'alawi ini? Ternyata beliau menggunakan kinayah, yaitu kinayatun nisbah. Jadi beliau memberikan perumpamaan sebuah kitab, yaitu kitab yang dikarang Kiai Bisri tentang silsilah wayang. Jadi dulu itu sudah pernah di kalangan NU itu ada silsilah wayang. Kenapa disebut silsilah wayang? Karena silsilah awang-awang, angan-angan, atau silsilah fiktif. Karena wayang itu memang cerita, tokoh-tokohnya adalah fiktif, maka silsilahnya pun fiktif, tidak bisa dideteksi secara ilmiah, betul? Tetapi silsilah ini dipercayai betul dan dianggap sebuah kemestian yang harus ada agar cerita itu, cerita pewayangan itu tetap bisa berlanjut, begitu. Jadi Abhimanyu bin Arjuna bin Pandu dan seterusnya. Harus ada putra siapa-siapanya itu. Tetapi kata Gus Yahya itu nggak bisa seperti itu dibuat ilmiah. Harus dirunut sejarahnya, pengambilannya dari buku apa, kitab sezaman apa, tahun berapa. Apalagi tokoh wayang itu mau dites DNA. Ya mumet, namanya juga fiktif. Kiai Bisri itu pernah nulis kitab judulnya Silsilah Wayang. Jadi di situ, nah kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alawi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Jadi mulai Abhimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Itu ditulis oleh silsilah wayang, jadi kitab. Ya gitu itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang menjadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Nah, itulah gaya bahasa dari seorang ulama besar yang enggan untuk frontal, untuk berapi-api seperti Gus Fuad atau Kiai Imad. Tidak. Itu beliau levelnya di atas, bergaya bahasa kinayah. Jadi ilmu balaghah, ilmu mantiknya dikeluarkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak kasar, supaya lebih sopan, lebih halus, tetapi pesannya nyampai, terutama ke telinga para habaib dan kiai-kiai lain yang belum bisa menerima kajian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin. Maka disampaikanlah dengan gaya bahasa ulama seperti itu. Ini juga kita belum ngeh ketika tidak disampaikan oleh Kiai Fuad Riyadi. Maka setelah disampaikan, oh iya ternyata dari dulu beliau gaya bahasanya begitu. Ini nanti ujung-ujungnya husnuzon. Karena apa? Karena udah mentok, tidak bisa secara ilmiah. Dan husnuzon itu adalah bahasa kitanya karena kasihan, karena belas kasihan, karena kebaikannya kita berhusnuzon saja dan menafikan fakta. Dulu begitu, tetapi ketika sekarang mau berhusnuzon itu sudah sulit karena fakta-fakta sudah bermunculan. Tetapi Gus Yahya masih menyindir dengan bahasa itu. Udahlah, husnuzon aja. Dan ini terakhir beliau membuat kinayahnya seperti silsilah wayang. Jadi nggak usah ribut-ribut kitab-kitab ilmiah lagi tahun berapa, kitab sezamannya apa, tes DNA-nya mau apa, enggak bisa. Seperti itulah keluhuran ilmu daripada ulama, dalam hal ini beliau Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, yang bagi sebagian kalangan pernyataannya mengecewakan. Tetapi ternyata ada ilmu di balik itu, gaya bahasa yang bisa difahami oleh kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.